Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawwaroh. Saya dari Humas 6C. Di sini saya akan mengkampanyekan mengenai Stop Hoax jelang pemilu 2024. Pemilu 2024 sudah hampir di depan mata. Pemerintah dan partai politik bersiap menyambut momen tersebut. Namun, di sisi lain, fenomena hoax atau disinformasi semakin merajalela, terutama menjelang pemilihan umum ini. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas pemilu dan partisipasi sehat masyarakat dalam proses demokrasi. Dalam suasana yang sudah penuh dengan ketegangan dan persaingan politik, berita palsu dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih dan menciptakan kekacauan. Informasi yang salah dan menyesatkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat atau partai politik tertentu. Hal ini dapat mengarah pada pemilih membuat keputusan yang salah atau memilih berdasarkan informasi yang tidak akurat. Dalam situasi yang lebih parah, berita hoax dapat memicu konflik dan kerusuhan sosial yang berdampak buruk pada stabilitas negara. Berdasarkan laporan Mavindo selama periode Januari sampai Maret 2021, terdapat 2.602 konten hoax yang beredar. Artinya diperlukan kewaspadaan dan antisipasi tinggi terhadap peningkatan hingga 6 kali lipat jelang pemilu 2024. Terlebih pada 2022, Polri menerima 113 laporan terkait kasus tersebut. Jumlah tersebut hampir 4 kali lipat lebih banyak ketimbang laporan sebelumnya. Data di IMOB Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan terjadi peningkatan jumlah penindakan pelapor dan terlapor sejak 2021 sampai 2022. Ini menunjukkan jumlah penindakan terhadap berita hoax menjelang pelaksanaan pemilu 2024 sangat tinggi. Hoax dan berita palsu merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Pemilu yang adil dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, ketika informasi palsu menyebar dengan cepat dan luas, orang-orang mulai meragukan integritas pemilu itu sendiri. Karena mereka mungkin merasa bahwa pemilihan itu sudah dimanipulasi atau bahwa pemimpin yang dipilih tidak sah. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu proses demokrasi. Di era digital dan media sosial, informasi dapat dengan mudah menyebar tanpa terverifikasi. Orang-orang cenderung mencari dan mempercayai berita yang sejalan dengan keyakinan dan pandangan politik mereka. Ketika berita palsu membanjiri aliran informasi mereka akan semakin terpolarisasi dan tidak mau mendengarkan pandangan yang berbeda. Hal ini dapat memperburuk kepercayaan dan perpecahan serta konflik di masyarakat. Jadi, alangkah pentingnya bagi kita untuk menghindari pesan-pesan hoax menjelang pemilu. Kemudian ada beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk memerangi penyebaran berita palsu. Langkah pertama, verifikasi sumber. Verifikasi sumber sebelum percaya atau membagikan berita apapun. Silakan periksa kebenaran informasi dari berbagai sumber terpercaya sebelum melompat ke kesimpulan. Langkah kedua, tingkatkan literasi media. Mari kita tingkatkan pemahaman kita tentang cara kerja media dan cara berita diproduksi. Ketahui tanda-tanda berita bohong seperti tajuk utama yang menarik, salah eja atau kurangnya sumber yang jelas. Kemudian, langkah ketiga. Gunakan sumber terpercaya dan jaga sikap kritis. Pilihlah sumber yang kredibel dengan reputasi yang baik. Hindari mempercayai atau berbagi informasi dari situs atau akun media sosial yang tidak dikenal. Jangan langsung mempercayai setiap berita yang Anda baca atau dengar. Gunakan sikap kritis dan evaluasi dengan hati-hati sebelum membuat kesimpulan. Mari kita bagikan pengetahuan kita tentang berita hoax kepada keluarga, teman, dan rekan kerja. Edukasi orang lain tentang bahaya berita palsu dapat membantu mengurangi penyebarannya. Kemudian, laporkan hoax dan berita palsu apabila Anda menemukan berita hoax. Sebaiknya Anda segera melaporkan konten tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika setempat agar berita hoax segera ditindak tegas. Mari kita jaga sikap kritis dan bijak memilih.